Pada pertemuan kedua, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pertama dari kegiatan farmasi klinik, yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Baik, kita mulai dari pengkajian resep, lalu nanti saya akan menjelaskan mengenai pelayanan resep. Jadi pengkajian resep itu adalah pengkajian yang bertujuan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Artinya, pada saat seorang farmasis menerima resep, maka di dalam resep tersebut telah tercantum obat-obat yang akan digunakan. Nah, dalam pada saat menerima resep, maka perlu dilakukan analisa apakah ada masalah terkait obat pada resep tersebut. Bila ditemukan masalah terkait obat, maka harus dilakukan konsultasi kepada dokter penulis resep. Jadi, pada intinya pengkajian resep ini bertujuan untuk menganalisa ada atau tidaknya masalah terkait obat dan bagaimana tindak lanjut dari masalah tersebut. Berikut adalah contoh penulisan resep yang lengkap, di mana penulisan resep yang lengkap itu berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain, antara satu apotek dengan apotek yang lain mempunyai format resep yang berbeda. Begitupun juga antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Namun pada intinya bahwa sebuah resep dikatakan merupakan resep lengkap jika dia memiliki pertama, tanggal penulisan resep. Kedua, ada kolom riwayat alergi obat pada bagian kanan atas lembar resep, baik itu resep manual maupun elektronik, dalam sistem informasi untuk memastikan ada tidaknya riwayat alergi obat. Karena bagaimanapun, ketika tidak ditanyakan mengenai alergi obat, maka pasien itu akan kemungkinan mengalami reaksi hypersensitivitas. Dalam hal ini bisa saja termasuk alergi akibat pemberian obat yang sebenarnya tidak boleh diberikan pada pasien tersebut. Lalu resep yang lengkap itu ada tanda resep ya R pada setiap R garis miring pada setiap sediaan. Untuk nama obat tunggal ditulis dengan nama generik, tapi obat-obat kombinasi tulis sesuai dengan nama formularium. Dilengkapi dengan bentuk sediaan obat, apakah sediaan tersebut injeksi, kapsul ataupun salep, serta kekuatannya, apakah itu 500 mg, apakah 1 gram. Berikutnya adalah jumlah sediaan seperti ini. Contohnya clopidogrel 75 mg. Ya, di sini sudah ada kekuatan sediaannya 75 mg dengan bentuk sediaan yaitu tablet, jumlah sediaannya sebanyak 3. Nah, lalu diikuti jika memang merupakan obat berupa obat racikan, ditulis nama setiap jenis atau bahan obat dan jumlah bahan obatnya. Jadi untuk bahan padat digunakan satuan mikrogram, miligram, gram. Untuk jenis bahan cairan, obat cairan berarti diberikan satuan tetes, mililiter ataupun liter. Pencampuran beberapa obat jadi dalam satu sediaan tidak dianjurkan, kecuali sediaan dalam bentuk campuran tersebut telah terbukti aman dan efektif. Berikutnya, yang harus tercantum dalam resep adalah aturan pakai, yaitu frekuensinya. Apakah 2 kali sehari, seperti clopidogrel ini 2 kali sehari, lalu dosisnya, dan rute pemberiannya. Jelas pada sediaan tablet, di sini rute pemberiannya adalah per oral. Untuk aturan pakai, jika perlu atau PRN Pro Renata harus dituliskan berapa dosis maksimalnya dalam sehari, karena kan dipakai jika perlu, artinya tetap harus ada informasi mengenai berapa dosis maksimal ketika memang digunakan jika perlu. Biasanya digunakan pada kasus misalnya obat-obat nyeri yang diberikan jika pasien mengalami nyeri saja. Tidak lupa bahwa dalam sebuah resep itu harus tertulis nama lengkap pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir, berat badan pasien untuk pasien anak-anak, dan nama dokter. Serta di setiap resep ini harus ada paraf dari dokter. Ini salah satu contoh resep ya di resep rawat inap, di mana kalau resep rawat inap, kalau tadi ini biasanya resep rawat jalan, ada tercantum nomor rekam medik karena pada di rumah sakit kan menggunakan rekam medik ya. Terus nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Nah, terus selanjutnya adalah tanggal penulisan resep, nama dokter, nomor izin praktek dan status dokter.
Nah, ini harus ditulis, harus ada keterangannya. Lalu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dalam resep itu harus tercantum riwayat alergi apakah ada atau tidak. Jika ada, maka disebutkan. Lalu ditulis nama perbekalan farmasinya, dosis, jumlah, rute, terus kapan digunakan, pagi, siang, sore, atau malam, atau jika perlu saja, dan disertai paraf. Nah, di sini di beberapa rumah sakit tentu memiliki tahapan yang berbeda, dan ini pun nanti akan saya jelaskan pada eh, materi pelayanan resep. Jadi kita akan bahas pertama tentang pengkajian resep. Jadi pengkajian resep itu secara ringkas ada yang menggunakan 8 benar, 7 benar, 5 benar. Contoh di resep ini dia menggunakan 6 benar ya. Tapi di sini saya coba bacakan pertama benar dan jelas penulisan resep. Ya karena kita tahu pada resep ini kadang resep tidak tertulis dengan jelas ya. Apakah karena penulisan resep yang kursus susah untuk dibaca. Nah, ini di checklist dulu. Terus benar obatnya, benar dosisnya, benar waktu dan frekuensi, benar rute, benar pasien, lalu tidak ada duplikasi terapi dan tidak ada interaksi obat dan makanan. Ini merupakan tahap pertama pengkajian resep ya. Nanti untuk tahap kedua sampai tahap keempat ini tahap pelayanan resep. Jadi tahap misalnya tahap penyiapan, tahap dispensing, tahap penyerahan dan informasi obat ini merupakan tahap pelayanan resep. Jadi ini kita hanya bahas satu tahap. Yang pertama yaitu pengkajian resep. Lalu jika memang ada resep ini obat yang di dalam resep itu perlu dikonfirmasi karena adanya masalah. Tadi kan kita sudah mempelajari bahwa pengkajian resep ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisa ada atau tidaknya masalah terkait obat. Nah, jika ada masalah terkait obat, maka diklarifikasi dan konfirmasi dengan metode SBAR, yaitu kita menceritakan situasi, background, asesmen, dan rekomendasi kepada tenaga kesehatan yaitu dokter dalam hal ini. Baik, oke. Nah, 7 benar obat pasien itu ada 7 ya. Banyak sekali variannya, bisa 5, bisa 7. Yang pasti biasa digunakan 5 benar itu sudah wajib ya. 5 benar artinya sama-sama benar obat. Nah, itu wajib sekali. Benar pasien. Jangan sampai kita memberikan obat kepada pasien yang salah. Benar dosis, benar rute, dan benar waktu pemberiannya. Nah, kalau 7 benar, itu tambahannya ada benar informasinya, artinya tidak ada interaksi obat, dan benar dokumentasinya, artinya tidak ada duplikasi terapi. Kita akan membahas pengkajian resep sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, di mana apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, persyaratan klinis, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Jadi di sini pengkajian resep ada 3 macam ya, dan di sini pengkajian resep itu dilakukan kepada seluruh resep. Jadi tidak hanya kepada pasien rawat inap saja, tapi seluruh resep yang diterima harus dikaji, yaitu administrasi, farmaseutik, dan klinis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, persyaratan administrasi, di mana mencakup pertama nama pasien. Kita harus jelas dulu nama pasiennya, baru umur pasiennya berapa. Nah, biasanya kita mengacu kepada tanggal lahir dari pasien itu sendiri. Jenis kelaminnya, berat badan dan tinggi badan pasien ini sangat diperlukan, terutama obat-obat pada pasien anak yang kita harus mengetahui berapa berat badannya untuk menganalisa apakah ada masalah terkait dengan dosis obat pasien atau obat-obat lain seperti obat-obat kemoterapi yang memerlukan berat badan dan tinggi badan pasien untuk memastikan bahwa dosis obat kemoterapi itu sudah benar. Yang kelima adalah nama, nomor izin, alamat, dan paraf dokter. Untuk kegiatan pelayanan farmasi di rumah sakit, tentu setiap dokter sudah ada nomor izin, alamat, dan parafnya. Jadi ini pasti sudah jelas kalau di rumah sakit. Tapi mungkin untuk yang di klinik atau apotik, ini wajib ada nama, nomor izin, alamat, dan paraf dokter tersebut. Tanggal penulisan resep juga harus ada untuk sebagai keterangan bahwa kapan resep itu ditulis. Lalu tujuh adalah ruangan unit asal resep. Nah, ini untuk kasusnya misalnya di rumah sakit, jadi perlu diketahui
dari mana resep itu berasal, dari ruangan mana atau poli mana. Nah, ini contohnya sebuah resep ya dari satu rumah sakit di mana kita bisa coba mengidentifikasi ada nama pasiennya, terus umurnya tidak ada ya, di sini tidak ada keterangan umurnya. Jenis kelamin juga tidak ada, ya mungkin ini masih memakai format lama ya. Terus berat badan dan tinggi badan pasien juga tidak ada. Nama, nomor izin, alamat paraf dokter ada ya di sini, dan sudah jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam rumah sakit itu ketika seorang dokter masuk rumah sakit tentu nomor izin, alamat dan paraf dokter itu sudah jelas gitu ya. Tanggal resep juga sudah jelas di sini ya, bulan Oktober 2010. Oke. Ruangan atau unit asal resep ada dari poliklinik dalam penyakit dalam. Nah, di sini ini jika tidak jelas, tidak ada keterangan yang tidak ada, contohnya seperti umur, ini harus dikonfirmasi dulu, ditanyakan ya. Kalau ada obat-obat yang terkait dengan perhitungan dosis yang memerlukan berat badan, maka perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke, jadi yang tidak ada ini tujuannya adalah bagaimana kita memfollow up. Ya, jadi bukan hanya sekedar untuk checklist doang gitu, enggak. Tapi kita dengan mengetahui ada tidaknya persyaratan ini, maka kita tahu apa yang harus kita tindak lanjut ya. Lalu berikutnya adalah persyaratan farmasetik. Ini pengkajian yang kedua yang meliputi nama obat. Jadi kalau tadi administrasi ini lebih kepada komponen-komponen yang ada di dalam resep yang harus ada keterangannya. Nah, untuk farmasetik ini lebih kepada obat ya. Jadi pertama nama obatnya harus jelas. Bentuk sediaannya juga harus jelas. Kekuatan sediaannya juga harus ada dan jelas ya. Apakah kekuatan sediaannya itu juga harus jelas. Dosis dan jumlah obat juga harus jelas. Lalu aturan dan cara penggunaannya. Nah, kita coba lihat resep yang tadi. Nama obatnya di sini jelas ya. Ada kita bisa lihat ada Lantus, Glimepiride, Metformin, Ranitidin ya. Nah, terus kita juga bisa melihat ini ada nama obatnya. Terus kita lihat bentuk sediaannya. Bentuk sediaannya di sini jelas ya. Semuanya ini injeksi untuk obat pertama. Selanjutnya adalah sediaan tablet ya. Oke, di sini ada keterangan injeksi. Oke. Ya memang nggak susah karena kalau belum terbiasa untuk mengkaji resep, tentu akan mengalami kesulitan ya. Oke, nah lanjutnya adalah kekuatan sediaan. Oke, kekuatan sediaannya di sini jelas ya, ada yang 1 mg, ada yang 850, dan kalau biasanya ini hanya berlaku, biasanya ditulis kekuatan sediaan ini untuk obat-obat yang memiliki lebih dari satu kekuatan sediaan ya. Contohnya Glimepiride itu ada yang 1 mg, ada yang 2 mg gitu ya. Jadi harus ditulis kekuatan sediaannya. Untuk Ranitidin kan hanya satu saja ya. Ranitidin 150 mg, jadi tidak perlu ditulis. Dan itu sudah jelas. Terus dosis dan jumlah obat. Nah, ini harus tulis dosisnya. Dosisnya dengan kekuatan ini berapa kali berapa ya? Berapa dosisnya. Terus jumlah obatnya apakah 30 atau 60 ya? Itu harus dituliskan. Aturan dan cara penggunaan ya tadi sudah jelas bahwa terkait dengan frekuensinya, apakah sekali sehari, 2 kali sehari. Nah, untuk kasus misalnya seperti ini, sediaan insulin, aturannya dan cara penggunaannya adalah ternyata setiap pemberian itu 10 unit pada jam 9 malam. Nah, ini jelas. Jadi nanti ini akan sangat mempengaruhi pada penulisan etiket ya, etiket, karena akan dibuatkan etiket untuk masing-masing obat atau label obat. Nah, jadi harus jelas supaya pasien pun pada saat menggunakannya itu tepat sesuai dengan permintaan dari dokter. Nah, di sini juga ada ya. Jadi di sini kita harus melakukan pengkajian farmasetik. Jadi terkait dengan nama obatnya, bentuk sediaannya, semua harus jelas karena kalau kita pada saat melakukan pengkajian ini tadi seperti yang saya sudah bilang, bukan hanya sekedar untuk checklist sekedarnya saja, tapi dengan adanya pengkajian farmasetik ini kita bisa mengkaji bahwa ada tidak ketidakjelasan atau ada tidak masalah melalui
pengkajian atau persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu administrasi, farmasetik. Nah, dengan adanya pengkajian ini kita tahu adanya masalah dan kita bisa melakukan konfirmasi, klarifikasi dan konfirmasi kepada dokter penulis resep ya. Jangan sampai kita misalnya contohnya tadi saya bisa katakan glimepirid. Nah, glimepiridnya di sini kan tertulis 1 miligram. Misalnya hanya tertulis glimepirid saja, maka kalau tidak dikonfirmasi bisa saja di apotik tertulis yang ada glimepirid 2 miligram dan diberikan yang 2 miligram. Ternyata pasien masih menggunakan dosis yang lebih rendah lagi, yaitu glimepirid 1 miligram. Maka perlu adanya pengkajian farmasetik untuk kita memastikan bahwa setiap obat yang ditulis itu namanya sudah jelas, bentuk sediaannya jelas, kekuatan sediaannya jelas, dosis dan jumlah obatnya itu jelas, dan adanya aturan dan cara penggunaan. Jadi kita pada saat memberikan penjelasan dan juga kita menyatakan, maksud saya kita memberikan label pada obat tersebut itu pun bisa dipahami oleh pasien dan juga keluarga pasien dengan baik. Lanjut kita ke persyaratan klinis. Yang pertama adalah tepat indikasi. Artinya obat itu sesuai dengan apa yang menjadi efek farmakologi atau indikasi dari obat tersebut. Itu harus jelas. Kedua, tepat dosis ya. Klinis ini berarti sudah menyangkut bagaimana terkait dengan outcome dari obat tersebut dan bagaimana keamanan bagi pasien. Ketepatan dosis berarti dosis itu harus sudah tepat ya, artinya sesuai dengan penyakit yang dialami oleh pasien dan juga sesuai dengan literatur yang ada. Ketiga adalah ketepatan waktu penggunaan obat ya, jangan sampai obat itu digunakan pada waktu yang salah. Misalnya untuk obat-obat yang digunakan sebelum makan diberikannya di sesudah makan. Nah, tentu ini nggak tepat. Duplikasi pengobatan ya, biasanya dalam satu resep itu bisa saja ada dokter yang menulis menggunakan obat generik, ketika dia nanti pergi ke dokter yang lain ditulis juga tapi dengan penulisan nama dagang ya, atau nama dagang ya. Jadi ternyata hanya beda nama saja tapi zat aktifnya sama. Nah, ini bisa terjadi duplikasi pengobatan, apalagi datang mungkin kedua poli yang berbeda ataupun diterapi oleh dua dokter atau lebih yang ternyata menggunakan satu obat yang sama. Terus juga tadi sudah jelaskan bahwa dalam hal persyaratan farmasetik harus ada penulisan ada tidaknya alergi. Nah, di sini secara klinis kita harus juga mengcross check apakah apakah riwayat alergi yang sudah tertulis tadi itu telah tidak ada obat yang mengakibatkan alergi. Jadi misalnya pasien alergi dengan penggunaan obat dexamethasone. Nah, jadi apa kita juga mengcross check di resep tersebut ada tidak obat dexamethasone. Jangan sampai ada obat tersebut. Nah, ini juga salah satu dari persyaratan klinis. Berikutnya adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki, ya. Termasuk dalam hal ini juga reaksi alergi. Oke, berikutnya kontraindikasi ya, penggunaan obat jangan sampai itu tidak sesuai dengan indikasi dari pasien, ya. Interaksi obat. Nah, ini juga jadi beberapa obat itu tentunya misalnya dari poli tertentu, misalnya poli jantung atau poli penyakit dalam, biasanya jumlah obat yang diberikan itu tidak sedikit, jadi akan kemungkinan terjadi polifarmasi yang juga akan meningkatkan meningkatkan kemungkinan terjadi interaksi obat. Nah, ini dikaji dalam persyaratan klinis. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang farmasis untuk mengetahui 3 persyaratan ini ya. Ini contohnya kita bisa nanti, ini kita tidak bisa tahu lebih lanjut karena informasi yang diberikan ini cukup sedikit ya gitu ya. Jadi yang pasti kalau kita dari sini secara indikasi ya pasien untuk diabetes mellitus ya. Dosisnya ini kita masih dalam rentang yang normal gitu, hanya kita tidak tahu untuk pemakaian lantus apakah sudah benar atau tidak karena ini kan terkait dengan gula darah pasien ya. Untuk waktu dan penggunaan obat ya ini sudah jelas, ada penggunaan di sini jelas ya, penggunaan jam 9 malam, penggunaan sesudah makan ya. Terus duplikasi pengobatan kita tidak melihat adanya duplikasi pengobatan di sini, alergi juga tidak ada keterangan. Reaksi obat yang tidak dikehendaki itu juga kita tidak bisa memastikan, dan kontraindikasi juga tidak bisa. Interaksi obat juga
kita juga belum bisa memastikan kecuali kita menggunakan, nanti kita bisa search toolsnya di drug interaction checker. Jadi ini penting sekali buat kita semua untuk memahami ya persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, dari sini kita dari 3 pengkajian tadi, persyaratan administrasi, farmaseutik, dan klinis, maka kita bisa mengidentifikasi masalah terkait obat. Jadi setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis untuk identifikasi adanya masalah terkait obat. Misal, ada indikasi tetapi tidak diterapi. Dalam hal ini, keterangannya adalah pasien yang diagnosisnya telah ditegakkan dan membutuhkan terapi obat tetapi tidak diresepkan. Nah, misalnya tadi contoh misalnya pasien tadi dia pasien dengan diabetes mellitus tapi juga mengalami peningkatan tekanan darah tapi tidak diresepkan obat pengontrol tekanan darah. Nah, di sini artinya ada indikasi tetapi tidak diterapi. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa tidak semua keluhan atau gejala harus diterapi dengan obat. Jadi artinya di sini ada indikasi pasien itu mengalami sebuah penyakit yang lain tetapi tidak diterapi gitu ya. Atau mungkin pasien pada saat di farmasi baru ngeluh saya juga batuk gitu ya, atau saya sering mual. Nah, tapi pada saat ketemu dokter nggak disampaikan. Nah, ini ada indikasi tetapi tidak diterapi. Ini masalah terkait obat. Terus ada juga yang kedua, pemberian obat tanpa indikasi. Artinya pasien mendapatkan obat yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Ini masalah kedua. Yang ketiga, adanya pemilihan obat yang tidak tepat. Artinya pasien mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya. Jadi bukan pilihan yang pertama, hanya dan sifatnya jadi hanya menghabiskan gitu ya, ataupun tidak cost efektif gitu ya, dan kontraindikasi. Misalnya contoh untuk tadi pasien sebenarnya belum butuh insulin tapi sudah diberikan insulin yaitu Lantus. Nah, itu contoh pemberian obat yang tidak tepat. Mungkin pada ini contohnya saja, misalnya pakai Glimepiride udah terkontrol nih gula darahnya tapi ditambahin Lantus. Jadi pemilihan obatnya kurang tepat gitu. Dosisnya terlalu tinggi. Nah, ini untuk resep yang tadi sangat terbatas ya untuk melihatnya. Biasanya untuk resep-resep rawat jalan kita juga harus perlu konfirmasi apakah dosis terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus reaksi obat yang tidak dikehendaki, ROTD. Interaksi obat ini kita bisa cek melalui kita bisa cari di Google Drug Interaction Checker. Nanti salah satu website itu bisa kita akan ingin input obat-obat apa saja gitu, atau by system juga bisa. Jadi nggak harus melalui manual drug interaction checker, bisa juga melalui sistem yang ada di software rumah sakit gitu. Lalu misalnya pasien nggak patuh, jadi ini juga salah satu masalah terkait. Jadi misalnya pada saat di apotik ternyata obat di bulan lalu masih ada gitu. Seharusnya sebulan yang lalu obat itu sudah habis pada saat pengambilan obat, tetapi ternyata obat itu masih tersisa misalnya dua keping gitu ya. Berarti kan ada 20. Nah, ini kan udah menyalahi ya. Nah, dalam hal ini untuk kita mengetahui masalah juga kita bisa menggunakan metode SOAP. Ini tapi nanti kita bahas lebih jelas di metode PTO. Jadi subjektif, jadi secara S yang pertama adalah subjektif. Data subjektif itu adalah gejala yang dilakukan oleh pasien. Misalnya pasien mengalami pusing, mual, nyeri, sesak nafas. Dan biasanya metode PTO ini kita gunakan untuk pasien-pasien rawat inap ya. Untuk pasien rawat jalan kita nggak sampai metode SOAP. Yang kedua adalah objektif. Data objektif ini adanya tanda atau gejala yang terukur. Jadi kalau subjektif ini kan namanya subjektif, artinya ini hanya sekedar gejala yang dikeluhkan oleh pasien dan tidak terukur. Sedangkan objektif ini yang terukur oleh tenaga kesehatan. Jadi terukur itu contohnya seperti tanda vital, tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, kecepatan pernapasan. Hasil pemeriksaan lab dan diagnostik ini merupakan objektifnya. Berikutnya adalah assessment dan plans. Assessment dan plans ini, assessment itu penilaian. Jadi berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapat ini, kita bisa melakukan analisa terkait obatnya. Ya, ini tapi saya tadi sudah sampaikan bahwa ini biasa digunakan pengkajian ini, pemantauan terapi obat dalam metode SOAP ini biasanya digunakan untuk pasien rawat inap. Berikutnya plans, jadi rencana apa yang kita akan lakukan setelah kita mengetahui subjektif, objektif, dan assessment ini adalah menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah tadi pengkajian resep ya. Jadi pengkajian resep itu pada intinya kita ingin menemukan atau mengidentifikasi serta menganalisa masalah terkait obat. Dan jikapun kita menemukan masalah terkait obat, kita harus melakukan konsultasi kepada dokter yang bersangkutan. Dan dalam hal ini untuk melakukan
pengkajian resep kita ada 3 persyaratan ya, 3 pengkajian, yaitu pengkajian administrasi, pengkajian farmasetik, dan pengkajian klinis yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah, dalam hal ini untuk pelayanan resep ya, pelayanan resep ini merupakan tahapan berikutnya. Jadi setelah dilakukan pengkajian, kita meyakinkan bahwa kita yakin ya bahwa resep ini jelas dan siap untuk dilayani, maka setelah kita yakin kita melakukan pelayanan resep. Nah, pelayanan resep itu dimulai dari mana? Yang pertama dari penerimaan ya. Penerimaan resep, lalu kita periksa ada tidak ketersediaan tersebut. Jadi ini biasanya untuk pengkajian resep ini dilakukan oleh seorang apoteker ya. Jadi apoteker itu wajib untuk melakukan pelayanan pengkajian resep, yaitu dalam hal ini administrasi, farmasetik, dan klinis. Dan biasanya pelayanan resep ini dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Jadi tenaga teknis kefarmasian itu menerima resep yang sudah sudah dikaji oleh apoteker, lalu diperiksa ketersediaannya ada atau tidak, lalu disiapkan semua, baik itu sedahan farmasi, alkes, bahan medis habis pakai, termasuk yang digunakan untuk peracikan obat. Lalu diperiksa kembali obat yang sudah disiapkan dan diserahkan, di mana dalam penyerahan ini disertai pemberian informasi obat. Jadi alurnya seperti ini. Jadi pertama ketika menerima resep oleh apotik, jadi dilakukan pertama oleh petugas apotik. Ya, petugas apotik ini yang menerima bisa siapa saja, apakah itu tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker. Nah, di sini petugas apotek itu ketika menerima resep itu ingat ya harus senyum, salam, dan sapa gitu. Dan ketika diterima yang wajib pertama lakukan adalah melakukan screening resep atau tadi pengkajian. Jadi banyak istilah aja, bisa screening, bisa pengkajian gitu ya. Nah, ada 3 tadi ya, administrasi, terus farmasetik, dan klinis. Nah, jika ada keraguan, tadi keraguan berarti ketika dilakukan 3 pengkajian ini ada yang tidak jelas atau ada yang perlu dikonfirmasi, maka petugas apoteker di sini wajib melakukan konsultasi ya, konsultasi, konfirmasi atau klarifikasi. Intinya apoteker itu wajib untuk meyakinkan bahwa apa yang ditulis dokter itu sesuai dengan apa yang diminta oleh dokter jika memang ada masalah atau keraguan. Nah, setelah dikonsultasi resep itu bisa diberikan nomor gitu ya. Jika sudah selesai bahwa masalah itu udah jelas dan juga solusinya sudah jelas dan clear baik antara apoteker dan juga dokter, maka resep itu dapat diberikan nomor. Nah, kalau bila obatnya nggak tersedia, apoteker ataupun tenaga teknis sebenarnya bisa menghubungi dokter untuk meminta apa alternatif obat pengganti. Nah, jika sudah akan dilakukan penyiapan obat. Jadi penyiapan obat yang sudah dijelaskan tadi itu banyak ya, bisa sedahan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan penyiapan ini konteksnya termasuk peracikan ya. Jadi peracikan, pengemasan, pelabelan, pemberian etiket, dan pemeriksaan akhir ini termasuk satu tahapan, yaitu penyiapan obat. Jadi ketika misalnya ada obat racikan, maka meracik obat, mengemas, memberikan etiket, memeriksa itu satu tahapan, yaitu penyiapan. Ketika obat sudah siap, maka siap untuk diserahkan. Di mana dalam hal penyerahan obat ini disertai pemberian informasi obat ya. Jadi pemberian informasi obat artinya apa saja yang ditulis di resep yang sudah dikonfirmasi kepada dokter diinformasikan kepada pasien, termasuk juga indikasi obat tersebut, kemungkinan efek sampingnya itu juga dijelaskan. Dan jika misalnya obat tersebut perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, perlu untuk dalam hal ini dikonseling ya, obat-obat tersebut perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dan mendalam, maka dapat diberikan konseling kepada pasien. Saat pasien telah jelas dan mengerti, petugas mengingatkan untuk minum obat secara teratur dan menyampaikan semoga lekas sembuh, lalu resep bisa didokumentasikan. Jadi ini merupakan alur dari pelayanan resep ya. Jadi intinya di dalam pelayanan resep ini yang kita perlu tahu ada garis besarnya. Yang pertama adalah pengkajian resep gitu ya, pengkajian resep yang tadi sudah saya sampaikan, dilanjutkan dengan konfirmasi ataupun klarifikasi ya,
Pengkajian resep tadi kan tujuannya sudah jelas ya, untuk menganalisa ada tidaknya masalah terkait obat. Nah, jika sudah jelas, maka disiapkan obat tersebut. Ya, tadi ada tahapannya, apakah peracikan, pengemasan, pelabelan, dan pemeriksaan akhir. Lalu obat diserahkan. Nah, untuk penyerahan obat dan pemberian informasi obat dan konseling ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di tahapan farmasi klinik, yaitu konseling. Setelah itu jangan lupa untuk meyakinkan bahwa pasien telah mengerti obat dengan baik dan resep didokumentasikan. Nah, ini adalah contoh monitoring medication error, di mana ada beberapa medication error. Yang pertama adalah prescribing error, transcribing error, dan dispensing error, dan administering error. Ini kenapa dijelaskan? Karena dalam setiap tahapan yang tadi, setiap tahapan dari mulai pengkajian sampai pelayanan resep tadi, itu dapat terjadi kesalahan ya atau error. Dan ini pun tentu tidak dikehendaki ya oleh siapapun. Tidak dikehendaki oleh siapapun. Oleh karena itu, maka kita perlu tahu nih apa saja sih error yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan. Ya, jadi yang pertama adalah resep tidak terbaca dengan jelas. Nah, ini tentu potensial mengakibatkan sebuah terjadinya insiden atau yang tidak diharapkan. Lalu bisa saja adanya salah atau tidak jelasnya identitas dokter penulis resep. Ya, misalnya nama dokternya, atau masalah dalam SIP dokternya, status dokternya, paraf dokternya, ini bisa terjadi masalah. Atau salah atau tidak jelasnya identitas pasien, nama obat tidak jelas atau berupa singkatan, tidak ada konsentrasi atau dosis sediaan, tidak lengkap atau tidak ada dosis pemberian obat, tidak ada atau salah durasi pemberian, penulisan satuan dosis yang salah, tidak ada bentuk sediaan, tidak ada rute pemberian, dan tidak ada tanggal permintaan resep. Jadi ini error-error yang terjadi nih bisa terjadi di dalam resep. Nah, ini biasanya terjadi pada tahap peresepan ya. Setelah ketika resep ini ditulis, pada saat seorang apoteker menerima resep akan dilakukan proses transcribing, yaitu menerjemahkan seperti menerjemahkan resep tersebut gitu ya. Dia menerjemahkan maksudnya menerjemahkan tanda kutip ya, bukan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Jadi menerjemahkan artinya jelas nggak? Ini sudah semuanya terkait dengan pengkajian tadi ya, pengkajian administrasi farmasetik dan klinis terkait dengan identitas pasien. Jadi kan di pengkajian administrasi kita udah belajar ada nggak nama pasien, nomor rekam medik, usia pasien. Ini kan pengkajian administrasi ya, nomor rekam medik. Nah, untuk nama obat, konsentrasi, dosis, durasi, rute, bentuk sediaan, ini kan termasuk dalam hal pengkajian farmasetik ya. Berat badan, tinggi badan, ini pengkajian administrasi, rute pemberian dan tanggal permintaan. Rute pemberian ini pengkajian farmasetik, tanggal pemberian obat ini merupakan pengkajian administrasi. Nah, ini semua merupakan pengkajian jadi ya. Jadi transcribing error ini bisa terjadi ketika seorang apoteker itu tidak melakukan pengkajian, 3 pengkajian utama tadi. Nah, ini yang terjadi pada tahap dispensing error. Tadi kalau sudah kita belajar, yang pertama pada saat tahap peresepan ada hal-hal yang tidak jelas. Pada tahap transcribing itu tidak dilakukan pengkajian administrasi farmasetik dan klinis yang baik. Nah, berikutnya dispensing error. Dispensing error ini pada saat tahap penyiapan yang tadi saya sudah sampaikan. Misalnya pada saat pengambilan obat, terus misalnya mengantar ke ruangan yang salah obatnya, terus salah melarutkan gitu ya, pada saat misalnya obat itu harus dicampur, lalu misalnya pemberian etiket yang salah, pemberian obat di luar instruksi, tempat penyimpanan yang nggak tepat, atau obat itu bisa rusak atau kadaluarsa. Ini terjadi pada tahap penyiapan. Lalu pada saat diberikan kepada pasien juga bisa salah gitu ya, misalnya salah pasiennya, obat diberikan kepada pasien yang salah, obatnya juga salah, nggak tepat, rute pemberiannya salah, atau obatnya sudah kadaluarsa, atau obat nggak diberikan karena lalai. Nah, ini merupakan kemungkinan error yang bisa terjadi pada tahapan dari pengkajian sampai pelayanan resep. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja sih kemungkinan-kemungkinan, dan ini adalah medication error yang sering terjadi ya. Oleh karena itu tadi penting sekali untuk kita melakukan pengkajian, yaitu terutama pada tahap ini ya, transcribing error. Lalu bagaimana melayani resep itu juga dengan tepat ya. Kita menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, dan juga pada saat pemberian
obat kepada pasien, terutama pasien rawat jalan kan obat diberikan oleh apoteker. Nah, itu juga harus dihindari kesalahan-kesalahan yang seperti tercantum pada administration error. Tapi kalau pada kepada pasien rawat inap biasanya kita tidak bukan kita yang memberikan obat, terutama obat-obat injeksi. Nah, itu beberapa error yang harus kita ketahui ya, bahwa dalam setiap pelayanan itu bukan berjalan dengan mulus, tentu ada masalah. Nah, masalah apa yang sering terjadi ini ya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan pengkajian resep dan juga pelayanan resep. Mudahan ini membantu Anda semua untuk mempelajari salah satu kegiatan farmasi klinik, yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya membahas kegiatan farmasi klinik yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.